Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Zulana Putri dari kelas A Manajemen Dakwah. Pembahasan kali ini mengenai kebijakan dakwah dan manajemen kelembagaan. Adapun pengertian studi kebijakan dakwah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut dia kebijakan dakwah adalah apapun kegiatan pemerintah, baik yang eksplisit maupun implisit. Menurut James Anderson, kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor atau pejabat, kelompok, instansi, ataupun pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Studi kebijakan dakwah memiliki 3 manfaat penting, yakni untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik. Adapun menurut Lutrandos, Salahuddin Sanusi adalah usaha mengubah keadaan yang negatif menjadi keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma'ruf atas yang mungkar, memenangkan yang hak atas yang batil. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi dakwah adalah proses kajian terhadap perbuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menerapkan ajaran Islam di dalamnya. Dalam konteks kebijakan, proses pengertian yang integralistik dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengembang dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah dan secara bertahap masuk dalam kehidupan yang islami. Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan insidental atau kebetulan, melainkan benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terus-menerus oleh para pengemban dakwah dalam rangka mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Adapun selanjutnya adalah kebijakan dan tujuan pengembangan lembaga dakwah. Definisi manajemen telah berkembang sedemikian rupa sehingga akan dijumpai variasi definisi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penguasaan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Mary Parker Follett dalam Stoner J.R.A. Freeman dan Dr. Gilbert Jr. Sebuah kelembagaan Islam harus menjamin mutu untuk menjaga eksistensinya di tengah kompetisi yang sekarang ini semakin ketat. Selain itu, harus mempunyai kemampuan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan dalam lembaga untuk meningkatkan kemampuan belajar secara optimal. Untuk meningkatkan mutu kelembagaan Islam, baik sekolah Islam, madrasah, ataupun pesantren, maka seseorang pemimpin harus menyadari pentingnya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai agar proses yang dilakukan lembaga tersebut akan mempunyai arah yang diinginkan, tidak hanya proses yang berlangsung sebagai rutinitas tanpa arah dan tujuan yang jelas. Adapun selanjutnya adalah manfaat studi kebijakan dakwah. Manfaat studi kebijakan dakwah ini merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menyebarkan dan memperkuat keyakinan serta nilai-nilai masyarakat. Namun, dakwah juga membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk menggapai tujuannya dengan efektif. Oleh karena itu, studi kebijakan dakwah memiliki peran penting dalam mengembangkan dan melaksanakan upaya dakwah. Adapun beberapa manfaat studi kebijakan dakwah, yang pertama itu adalah membangun strategi efektif studi kebijakan dakwah. Membantu dalam merancang strategi yang tepat untuk menyampaikan pesan dakwah kepada berbagai lapisan masyarakat melalui analisis mendalam tentang karakteristik audiens, kondisi sosial, dan lingkungan tempat dakwah dilaksanakan.
dapat dibuat strategi yang lebih efektif dan relevan. Adapun yang kedua ada memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Kebijakan dakwah memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara lembaga dakwah, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Studi kebijakan dakwah membantu dalam mengidentifikasi potensi kolaborasi antar lembaga serta meminimalisir tumpang tindih dan persaingan yang tidak produktif. Yang ketiga ada mengukur dan mengevaluasi kinerja. Melalui studi kebijakan dakwah dapat ditetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas dakwah. Hal-hal ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kesempatan perbaikan sehingga dapat menjadi lebih efisien dan berdampak lebih besar. Yang keempat ada mendorong inovasi analisis kebijakan dakwah. Mendorong pengembangan ide-ide inovatif dalam menyampaikan pesan dakwah dengan memahami tren sosial, teknologi, dan budaya dapat diciptakan metode dakwah lebih menarik dan relevan dengan zaman. Yang kelima, memperkuat pemahaman terhadap masalah sosial. Melalui studi kebijakan dakwah dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap berbagai masalah sosial yang dapat dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya ada tujuan studi kebijakan dakwah. Studi kebijakan dakwah adalah bidang studi yang mempelajari tentang perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan dakwah. Tujuan dari studi ini adalah yang pertama adalah memahami konsep dan prinsip kebijakan dakwah, mempelajari konsep dan prinsip dasar dalam perumusan kebijakan dakwah yang efektif dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, menganalisis tantangan dan peluang dakwah dan menganalisis berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dakwah di era modern, terutama dalam konteks globalisasi, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, dan perubahan sosial budaya. Yang ketiga ada merumuskan kebijakan dakwah yang efektif. Merumuskan kebijakan dakwah yang relevan, responsif, dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam konteks menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Yang keempat, mengembangkan strategi dan metode dakwah yang inovatif. Mengembangkan strategi dan metode dakwah yang inovatif dan kreatif, khususnya dalam konteks menjangkau target audiens yang lebih luas dan menciptakan konten dakwah yang menarik dan interaktif. Dan yang kelima ada meningkatkan kualitas dan efektivitas dakwah. Meningkatkan kualitas dan efektivitas dakwah melalui program-program dakwah yang terstruktur, terarah, dan terukur. Yang keenam ada membangun kemitraan dan kolaborasi. Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait, khususnya dalam konteks menghasilkan program dakwah yang lebih efektif dan berdampak. Yang ketujuh, mendorong pengembangan sumber daya manusia. Dakwah mendorong pengembangan sumber daya manusia, dakwah yang berkualitas, kompeten, dan berdedikasi tinggi. Adapun yang kedelapan adalah membangun sistem monitoring dan evaluasi. Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai keberhasilan program dakwah melakukan perbaikan secara berkala. Adapun juga tujuannya yaitu mencari ridho Allah. Konsekuensi visi ini melahirkan misi yang tegas pula. Kebijakan-kebijakan dakwah dilaksanakan dengan pola kerja yang tidak bisa bergeser dari landasan takwa semata. Pola kerja amar ma'ruf nahi mungkar selalu menjadi jati diri dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Sesungguhnya tidak mengherankan bagi berbagai pihak bila pada suatu kali
dewan dakwah terlihat bertentangan dengan kebijakan seseorang, baik dalam kedudukannya di pemerintahan maupun di organisasi masyarakat lainnya. Secara politik dan sosial kemasyarakatan, satu ketika bisa terlihat dewan dakwah sebab menentang keras dan berseberangan secara nyata. Namun di lain pihak, dewan dakwah bisa pula berbaik dengan pribadi yang sama. Hal ini semata disebabkan oleh kebijakan yang dilaksanakan seseorang, apakah itu di pemerintahan atau dalam tatapan bermasyarakat yang sudah bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Maka dewan dakwah dengan tegas mengingatkannya kalau perlu menentangnya. Jadi ukurannya bukanlah like or dislike terhadap pribadi seorang, namun selalu dijadikan ukuran apakah kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilaksanakan, baik dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, menyangkut kehidupan orang banyak, sejalan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Para dewan dakwah lebih banyak kepada memberikan dorongan dan arahan-arahan yang jelas. Selanjutnya ada memanfaatkan manfaat studi kebijakan dakwah. Dakwah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menyebarkan dan memperkuat keyakinan serta nilai-nilai dalam masyarakat. Namun, dakwah juga membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan dengan efektif. Oleh karena itu, studi kebijakan dakwah memiliki peran yang penting dalam mengembangkan dan melaksanakan upaya dakwah. Ada beberapa manfaat studi kebijakan dakwah. Yang pertama, membangun strategi efektif. Studi kebijakan dakwah membantu dalam merancang strategi yang tepat untuk menyampaikan pesan dakwah kepada berbagai lapisan masyarakat melalui analisis mendalam tentang karakteristik audiens, kondisi sosial, dan lingkungan tempat dakwah dilaksanakan. Dapat dibuat strategi yang lebih efektif dan relevan. Yang kedua, memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Kebijakan dakwah memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara lembaga dakwah, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan dakwah membantu dalam mengidentifikasi potensi kolaborasi antar lembaga serta meminimalisir tumpang tindih dan persaingan yang tidak produktif. Adapun yang ketiga adalah mengukur dan mengevaluasi kinerja. Melalui studi kebijakan dakwah dapat ditetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas program dakwah. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kesempatan perbaikan, sehingga dakwah dapat menjadi lebih efisien dan berdampak lebih besar. Adapun yang keempat, mendorong inovasi analisis kebijakan dakwah. Mendorong pengembangan ide-ide inovatif dalam menyampaikan pesan dakwah dengan memahami tren sosial, teknologi, dan budaya dapat diciptakan metode dakwah yang lebih menarik dan relevan dengan zaman. Yang kelima, memperkuat pemahaman terhadap masalah sosial melalui studi kebijakan dakwah. Dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan dakwah lebih responsif terhadap perubahan-perubahan sosial dan memberikan solusi yang lebih tepat sasaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.